Suara itu terdengar keras dan jelas. Arkiterema menggali pengetahuan bahasa di memorinya. Otaknya memberitahukan kata yang didengarnya adalah bahasa makhluk hibrid, keturunan bangsa Mosram dan Hirantea, yang artinya hisap. Dengan kondisinya yang tidak berdaya, dihisaplah asap kekuningan itu. Rasa sakit dan katal di tubuhnya berangsur hilang. Memar di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Muncul keinginan mempelajari gas beracun itu. Dihisapnya gas itu ke dalam paru-parunya. Tidak langsung dibuangnya gas tersebut keluar. Ia biarkan terendam dalam tubuh dan aliran darah, agar badannya mengenal betul dan mengetahui sifat dari kandungan gas tersebut. Racun dari atmosfer permukaan tidak dia buang. Ia kumpulkan di tubuhnya dan disatukan dengan gas kekuningan yang baru dihisapnya. Terjadilah proses bercampurnya racun dan anti racun dalam tubuh Arkiterema. Tubuhnya panas dingin secara tidak konstan. Proses itu memunculkan sebuah gas baru. Gas itu mampu mengakselerasi sel mitokondria menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Campuran gas itu membentuk pula arus baru di tubuh Arkiterema. Kembali terdengar suara perintah ke telinganya. Hila, hila, atau buang. Kali ini Arkiterema tidak menggubrisnya. Dia merasa nyaman dengan keberadaan gas tersebut. Mendadak pintu kotak terbuka. Sontak tubuhnya terangkat ke atas, seolah-olah dilemparkan. Dia berusaha menjaga keseimbangannya dan berhasil mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Dirasakannya tenaganya belum pulih seperti sedia kala. Hanya sekitar 30% lebih. Ia melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ketika ia mendarat, muncul di depannya sosok manusia berkepala panjang dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Bajunya berbentuk jubah, menyentuh tanah dengan warna kekuningan mengkilap. Ruangan dipenuhi dengan berbagai macam peralatan yang canggih, yang berbeda dengan teknologi bangsa Lemurian. Hai manusia Arkruma Lemurian, engkau tadi hampir mati karena terkena atmosfer beracun planet ini. Cepat engkau keluarkan gas beracun di tubuhmu. Aku tahu bahwa engkau memiliki kemampuan untuk itu. Makhluk itu berkata dalam bahasa hibrid Mosram dan Hirantea. Arkiterema menggelengkan kepalanya, tanda tidak setuju. Aku merasa nyaman dengan adanya gas ini, dan akan kupergunakan untuk mengakselerasi sel di tubuhku. Makhluk itu mengangguk-angguk kepalanya. Itulah yang membuatku heran. Mengapa engkau masih hidup terkena gas beracun planet ini? Kemampuanmu hanya menurun, tapi tidak membuatmu mati. Berarti kemampuanmu sudah mencapai di atas 40%. Kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh sang ratu, Ceretar Palon. Ramidar pemimpin bangsamu pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sebetulnya, siapakah kamu itu? Wajahnya menampakkan pandangan heran dan penuh rasa ingin tahu. Sambil mendengarkan makhluk itu berbicara dan bertanya, Arkiterema menggerakkan badannya seperti melakukan pelemasan otot. Ia terus bergerak dan melompat-lompat kecil. Namaku Arkiterema, aku berkelana untuk mencari agama. Sekarang saya berada planet apakah ini? Aku tidak bertanya soal namamu. Makhluk itu melanjutkan. Yang aku tanyakan adalah siapakah kamu? Aku tahu kemampuan dan batasan Lemurian. Wujudmu itu Lemurian, tetapi kemampuanmu berbeda. Setelah diukur di Pradred, kemampuanmu tidak bisa diukur dengan cara normal. Sekali lagi, aku bertanya, siapakah kamu? Dan cobalah kamu diam, jangan bergerak-gerak seperti itu. Pradred adalah alat berbentuk elip dan sempit yang ada penutupnya. Jika orang dimasukkan ke dalamnya, alat itu langsung menutup. Alat itu langsung mengeluarkan gas pemulih yang berwarna kekuningan yang berfungsi untuk memulihkan tubuh seseorang dari racun stokra. Racun stokra berwarna ungu dan dikeluarkan pohon-pohon stokra. Arkiterema tidak bergerak lagi. Ia diam seperti patung.
"Kamu kenapa?" Makhluk itu bertanya. "Anda menyuruh saya berhenti bergerak, maka berhenti bergeraklah saya." "Maksudku bukan seperti itu." Makhluk itu mengeluarkan suara tertawanya yang khas. Dia tahu Arkitirema berusaha mencarikan suasana yang kaku. "Sudah lama aku tidak tertawa seperti ini." Makhluk itu masih tertawa. Suara tawanya membuat badan seluruh makhluk itu bergerak secara aneh. Arkitirema merasa geli melihatnya. Ia ikut tertawa. Suara tawa mereka memenuhi gua. Mengeluarkan tertawa seperti itu juga pengalaman baru bagi Arkitirema. Ternyata gas baru hasil pencampuran racun dan anti racun membuatnya menjadi reaktif terhadap keadaan dan memicu kimia tubuhnya menjadi lebih berakselerasi. Dirinya menjadi lebih bisa dipengaruhi permainan emosi. Gas ini membuat adrenalin, endorfin jadi naik. Semua kimia tubuh menjadi naik dan efeknya adalah membuat orang menjadi seperti yang sedang mabuk. Setelah tawanya mereda, Arkitirema berkata, "Sesungguhnya aku adalah manusia lemurian mutan. Ketika proses babar di Murta Prabena, 12 planet dalam tata surya dalam keadaan sejajar dan membuat aku menjadi seperti ini. Ramidar sendiri tidak pernah bisa mengetahui sampai sejauh mana energi yang aku miliki bisa berkembang. Ke-12 planet membentuk kesearahan yang langka. Saat itu, bangsa Tark mengambil hidrogen dari matahari untuk membuat bintang di planet Krairon menjadi matahari. Akibatnya, proses ke-12 planet itu sejajar lebih cepat dari yang diperkirakan." Makhluk yang belum memperkenalkan namanya itu mengangguk-angguk. Arkitirema melanjutkan, "Aku tahu ini adalah planet Undamungta di gugusan Burabal. Satu hari di sini sama dengan 56 jam di Ardgruma. Besar planet ini 2000 kali lipat Ardgruma. Dihuni oleh bangsa Eratus, yaitu bangsa hibrid antara Mosram dengan Nirantea. Kemampuan bangsa ini antara 30-40% optimalisasi tubuh. Kemampuan yang setara dengan bangsa kami, yaitu Lemurian. Namun aku baru tahu kalau planet ini memiliki atmosfer yang beracun. Dan satu lagi yang belum ku ketahui, siapakah nama Anda?" Makhluk itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. "Namaku Kredat. Tugasku adalah menjaga Barka. Aku diutus oleh Sang Ratu Ceretar Palon agar menyelamatkan tamu dari Barka apabila sedang terjadi badai Stokra. Badai terjadi selama 3 hari di Undamungta. Racun yang sempat kau hirup berasal dari pohon Stokra. Pohon yang tadi kau lihat berbentuk manusia dan berdaun bulat. Pohon Stokra selalu mengeluarkan racun apabila terjadi badai. Biasanya, badai terjadi 1 tahun sekali hitungan Undamungta. Apabila tidak terjadi badai, pohon tersebut tidak mengeluarkan racun. Bahkan cairan getah pohon itu bisa dijadikan obat pemulih. Badai ini sudah berlangsung selama 2 hari lagi. Beberapa jam lagi ia akan berhenti. Setelah itu, barulah kita akan menghadap Sang Ratu." Arkitirema hanya tersenyum dan mengangguk. 2 jam kemudian, mesin tirai angin berhenti secara otomatis. Lampu hijau tanda aman menyala. Kredat mengajak Arkitirema keluar dari lorong. Di luar, mereka disuguhi pemandangan yang berbeda. Ternyata, apabila tidak terjadi badai Stokra, pemandangan alam Undamungta sangatlah indah. Warna pohon dengan berbagai bentuk baru terlihat dengan jelas. Udara sangat sejuk dan langit cerah dengan awan-awan tipis yang berarak perlahan-lahan. Pemandangan yang terlihat sebelumnya tidak begitu jelas, tampak seperti misterius. Sekarang, seolah pemandangan tersebut hilang. Pepohonan benar-benar tidak berbentuk menyeramkan. Hanya aura atmosfer sebelumnya yang berwarna keunguan ketika terjadi badai. Itulah yang membuat suasana menjadi seram. Rumput yang tajam, besar, serta berwarna merah ternyata hanya pantulan dari warna keunguan atmosfer beracun. Ketika semua itu hilang, terlihatlah
Rerumputan berwarna pelangi dan bergerak perlahan-lahan kiri dan ke kanan. Ternyata pohon stokera tidak menyeramkan. Malah yang terbayang adalah jika kita tidur di bawah pohon itu akan sangat pulas. Pohon yang lain pun banyak jenisnya, terutama pohon yang mempunyai buah. Buahnya tidak satu warna. Satu buah terdiri dari berbagai macam warna. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang berbentuk lonjong, dan ada yang berbentuk bulat dengan pohon yang berbeda. Meskipun bentuknya sama, ukuran dan panjangnya berbeda. Yang satu berbentuk lonjong, dan yang lainnya berbentuk bulat. Sangat berbeda sekali dengan pohon-pohon yang ada di Art Gruma. Dari balik semak-semak yang banyak rumput aneh itu, menyembul kepala binatang yang aneh. Binatang tersebut berkepala seperti harimau, tetapi memiliki ceker seperti ayam, bertelinga seperti domba, berbulu belang, tetapi seperti kuda zebra. Besarnya sebesar lembu, tetapi tidak ada pandangan buas. Binatang itu memandang tanpa reaksi apapun. Burung-burung beraneka ragam, dari yang besar sampai yang kecil. Bentuknya tidak berbeda jauh seperti burung-burung yang ada di Art Gruma. Suaranya pun sama. Tiap burung memiliki suara yang berbeda, tetapi tidak bisa dikatakan aneh. Architerema mempelajari dan memperhatikan semuanya. Tidak ada memori di kepalanya yang menjadi referensi dari binatang-binatang tersebut. Architerema menarik napas dalam-dalam. Dirasakannya udara yang syarat dengan oksigen memenuhi paru-parunya. Tubuhnya terasa sangat segar. Kemampuannya belum pulih, tetapi cukup untuk membuatnya bergerak dengan bebas. Ia meminta izin untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya. Kredat langsung menyetujuinya. Architerema segera mencari tempat yang enak untuk memulihkan diri. Kredat berjalan ke sekeliling lorong untuk memeriksa keadaannya. Architerema tenggelam dalam proses pemulihan. Mulailah dia memperhatikan sifat gas tersebut. Ternyata gas itu benar-benar mempengaruhi kimia tubuhnya. Architerema berkonsentrasi untuk mengendalikan gas itu. Dia mengalami kesulitan karena belum mengenal secara penuh kandungan dan sifatnya. Dia mencoba menggerakkan gas ke arah yang tidak berbahaya di tubuhnya. Digerakkannya gas ke tulang ekor. Ternyata mengalami hambatan. Energi yang ada di tulang ekor menolak dengan keras. Dia gerakkan gas tersebut ke arah perut bagian bawah. Di situ dia merasakan agak sedikit nyaman, tetapi belum bisa bercampur dengan baik. Architerema terus berusaha menggabungkan gas tersebut dengan energi yang ada di tubuhnya. Dengan susah payah ia lakukan tanpa putus asa. Terus dia mencoba menyalurkan gas ke bagian-bagian lain dengan harapan bisa menggabungkan gas tersebut dengan energi yang besar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Suaranya seperti pohon besar diseret dengan paksa. Dan ternyata benar. Sebuah pohon besar berdiameter 2 pelukan manusia dewasa dengan panjang sekitar 6 meter diseret oleh seorang manusia. Diseret oleh seorang manusia Eratus. Berbadan lebih besar dan lebih kekar dari Kredat. Bentuk kepalanya sama, menonjol ke atas. Hanya wajahnya terlihat lebih bengis dan menyeramkan. Dia menyeret pohon besar itu seperti kita menyeret sapu lidi. Terlihat ringan sekali, padahal bila melihat besarnya pohon, diperkirakan beratnya bisa ratusan kilogram. Orang berwajah bengis itu menggerakkan pohon seolah sedang menyapu jalanan. Sapuannya membuat segala macam bebatuan besar dan kecil terpental berhamburan tak tentu arah. Jalanan yang dilewatinya menjadi bersih dari segala macam benda. Kecepatan dan kekuatannya untuk menggerakkan pohon itu sungguh luar biasa. Merasakan tekanan tenaga yang sangat kuat, maka Architerema segera tergugah dari proses pemulihannya. Ketika matanya terbuka, dilihatnya sosok itu sedang memperhatikannya dengan pandangan menyelidik. Tiba-tiba Kredat berseru, "Wahai Surgot, apa yang membuatmu kemari dan membersihkan jalan seolah-olah
sang ratu akan kemari. Sosok yang ternyata bernama Surgot menjawab pertanyaan tanpa menoleh kepada Kredat. Aku diutus sang ratu untuk menjemput tamu dan juga kamu. Sengaja ku bersihkan jalan agar sang ratu berkenan kemari, maka jalanan sudah menjadi bersih. Aku kira engkau membersihkan jalan untukku. Kredat tertawa. Perkataan Kredat membuat Surgot marah. Ia melemparkan pohon besar ke arah sambil berteriak, "Jangan merasa besar, pelayan. Nih, terima pahalamu." Shoot! Pohon itu bergerak seperti peluru yang sangat besar hendak menghantam badan Kredat. Dengan sekejap, Kredat melambungkan tubuhnya ke atas, sehingga pohon besar tersebut tidak mengenai tubuhnya. Terdengarlah suara bergemuruh ketika pohon itu menghantam pohon lain yang ukurannya lebih besar. Tenaga Surgot benar-benar dahsyat. Tidak hanya satu pohon yang tumbang, pohon yang dilemparkannya menghantam dan menumbangkan puluhan pohon yang sejajar dengan jalur lemparannya. Suara kedua akibat tumpukan itu baru berhenti setelah 30 pohon lebih tumbang. Surgot sengaja memamerkan kekuatannya di depan Arkitirema. Ia berhasil. Arkitirema terkesan dengan kekuatannya. Secara spontan dia bertepuk tangan dan memuji. Hebat, luar biasa, kekuatan yang sungguh sangat langka. Surgot menyeringai lebar dan berkata, "Itu belum seberapa, mau lihat yang lebih hebat." Dia mengambil sesuatu dari punggungnya. Terlihatlah sebuah cambuk. Ketika digerakkan, cambuk itu berkelipat seolah-olah seperti petir yang menyambar. Kredat segera mencegah Surgot untuk pamer lebih lanjut. "Hentikan, Surgot. Engkau diutus sang ratu menjemput kami, bukan untuk pamer kekuatan. Lagi pula engkau hanya level ketiga dari para gladiator. Tidak perlu sombong." Perkataan Kredat membuat Surgot marah. "Tidak perlu kamu bermulut luas dan jahat. Rasakan ini." Cambuknya diangkat tinggi-tinggi. Sebelum Surgot berbuat apa-apa, terdengar suara melengking tinggi di kejauhan. Wajahnya seketika terlihat menjadi pucat ketakutan. Dia segera berlutut ke arah suara melengking tersebut sambil berkata, "Kami segera datang menghadap." Tanpa menoleh, dia melompat sangat jauh sambil berkata, "Kalian, ikuti aku." Tanpa berkata sepatah pun, Arkitirema dan Kredat segera mengejar Surgot. Kecepatan lari dan lompatan Surgot benar-benar hebat. Jarak 100 meter ditempuhnya dengan sekali loncatan. Tubuhnya seperti bola yang memantul dengan kecepatan tinggi. Namun Arkitirema dan Kredat mampu mengimbanginya dengan baik. Hal itu membuat Surgot penasaran. Dia menambah kecepatannya agar bisa meninggalkan mereka berdua jauh di belakang. Sepertinya Surgot ingin memamerkan di depan khalayak ramai bahwa dirinya lebih hebat dari mereka. Surgot memandang lurus ke depan dengan konsentrasi dan pengerahan tenaga penuh. Kekuatan daya lontarnya menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Tubuhnya bergerak bagaikan kilat, seolah-olah tidak menyentuh tanah. Loncatan badannya yang besar terdengar seperti angin topan yang menderu-deru. Mereka pasti tertinggal jauh, pikir Surgot sambil menyeringai penuh ejekan. Dia ingin menoleh ke belakang untuk melihat betapa jauhnya jarak dirinya dengan mereka. Dibayangkannya dia akan berhenti lalu berkata mengejek, "Lama sekali lari kalian." Hatinya senang membayangkan hal itu. Ketika dia menoleh ke belakang, matanya terbelalak. Angannya sekitar buyar. Arkitirema dan Kredat berada hanya 2 meter dari dirinya. Kredat berlari dengan pengerahan tenaga dan mampu mengimbanginya. Tetapi Arkitirema membuatnya semakin terbelalak. Ia terlihat santai. Arkitirema seperti sedang berjalan di taman. Kepalanya menoleh ke sana kemari menikmati pemandangan. Kedua tangannya digenggam di belakang tubuhnya
seperti orang sedang beristirahat, namun kakinya bergerak seperti kitiran. Surgot menurunkan kecepatannya dengan malu hati. Untunglah mereka sudah tiba di depan gerbang istana Ratu Ceretar Palon.